Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke 614 tentang Qiyamu Ramadan. Qiyam Ramadan. Ya, dalam Ramadan ini ada dua istilah, qiyam dan siam. Qiyam dan siam. Qiyam depannya qaf. Siam depannya sad. Apa arti keduanya? Nah, kalau satu hari satu malam itu terdiri dari 24 jam, maka dari subuh sampai maghrib itu namanya siam. Dari maghrib sampai ke subuh, qiyam namanya. Ya, jadi di bulan Ramadan ini Allah menyampaikan promosi kepada kita. Kita mendapat pahala 24 jam. Bukan dari subuh sampai maghrib saja. Tapi dari maghrib sampai ke subuh juga dapat. Nah, itu dari maghrib ke subuh namanya qiyam. Ya, sebab kita tidak bisa menjalani siam tanpa qiyam. Kita tidak bisa menjalani siam tanpa qiyam. Qiyam itu prepare-nya maksudnya. Kita beli atau kita mengusahakan makanan yang buat sahur, ya. Ya apalah pokoknya untuk mendukung siam supaya sempurna. Supaya kita yang biasanya makannya banyak, ya silahkan makan banyak, nggak ada masalah. Ya, jangan Anda ukur dengan perut orang. Nanti kalau lapar, salah sendiri. Jadi siam itu bukan untuk melaparkan Anda, bukan. Memang ibadah gitu aja. Jadi kalau tipe kita makan banyak, silakan makan banyak pada waktunya. Bukan lagi siam makan ya, bukan. Nah, bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa qama. Di sini bukan soma ya, qoma. Jadi qoma itu melambangkan qiyam. Karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Kata di sini penjelasan tentang qiyam. Qiyam itu ahya layaliyahu, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Bil ibadati, dengan ibadah. Wal qurubati, dan berbagai bentuk pendekatan-pendekatan. Wa qiyami Ramadan, dan qiyam Ramadan salah satunya adalah huwa salatut tarawih, salat tarawih. Ya, itu. Apa kesimpulan dari hadis ini?
Yustahabbu lis-shaim al-i'tikaf fil masjid litafarruq fil ibadah. Disarankan untuk shaim, orang yang puasa, i'tikaf di masjid untuk tafarruq, menyibukkan diri dengan ibadah. Syekh Utsaimin mendefinisikan i'tikaf ya, itu dengan diam di masjid tapi di sepertiga akhir. Jadi pengertian i'tikaf ini berbeda beliau dengan kebanyakan ulama. Jadi kalau kebanyakan ulama yang namanya i'tikaf diam di masjid kapan saja. Kapan saja kita diam di masjid itu namanya i'tikaf. Tapi menurut beliau diam di masjid yang dianggap i'tikaf adalah di sepertiga akhir, karena itu ada rekomendasinya gitu. Ya sebab ibadah itu nggak boleh kreasi sendiri ya. Jadi diam terlalu lama di masjid tanpa tujuan di luar Ramadan itu tidak disarankan. Namanya kata beliau bukan i'tikaf tapi lubsun, muksun. Maknanya juga sama, diam. Wa khasatan fil asyir akhir, khususnya 10 hari akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wal asru fihi, dasar dari i'tikaf ya, ayat Qur'annya yaitu surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Perhatikan baik-baik ini. Jangan kamu sentuh mereka. Mereka ini maksudnya istri-istri. Jangan kamu sentuh istrimu. Wa antum akifun, sedangkan kamu sedang i'tikaf di masjid. Kalau kita kan istrinya nggak dibawa, bagaimana mau nyentuh? Wong istrinya di rumah, ya kan? Berarti ayat ini menyarankan kita membawa istri di masjid itu di Ramadan ini, sehingga ada larangan tidak boleh nyentuh. Ya kalau istrinya di rumah ya otomatis nggak perlu ada larangan juga, nggak mungkin bisa nyentuh. Wong keluar masjid batal. Ya. Jadi i'tikaf ini saudara adalah tekad kita untuk diam di masjid di 10 akhir bulan Ramadan untuk ibadah. Yang menentukan kita, yang menyangsi kita. Terus kalau batalnya apa? Batalnya tergantung perjanjian. Jadi batalnya nggak ada yang eksak. Contohnya gini, kalau kita bertekad mau membagi waktu untuk Allah di 10 hari akhir, tapi kalau ada sesuatu yang penting saya pulang, contohnya gitu. Nah, berhubung ada keluarga yang sakit, katakanlah ibunya lagi sakit di rumah, kalau ada apa-apa pada ibu saya pulang, ya. Jadi ketika betul terjadi pada ibunya, dia keluar nggak batal. Tuh, begitu juga kebutuhan biologis ya. Contohnya di masjid toiletnya jauh terpisah dari bangunan, dari induk bangunan ke sana. Kan ada begitu. Ada masjid yang begitu, toiletnya ke sana. Ya. Nah kan dia nggak mungkin kalau pas kebelet nggak ke sana. Kan keluar masjid. Jadi intinya kalau nggak ada apa-apa keluar masjid itu batal. Nah terus kalau batal ngapain? Sanksinya apa? Nggak ada sanksi.
Sanksinya adalah Anda sendiri. Berarti Anda tidak menepati janji itu. Nggak ada sanksi. Batal cuma. Cuma sanksinya apa? Nggak ada. Harus bayar apa, ketempuan apa gitu ya. Nggak ada. Nah jadi itikaf ini adalah janji pada diri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah di 10 hari akhir. Kalau bisa 10 hari itu kita hidupnya pindah ke masjid. Tapi masjid kita kayaknya tidak memenuhi syarat itikaf. Kalau di tempat-tempat lain, mereka membangun kamar-kamar di atas. Ya, jadi dikasih kamar aja. Suami istri, tapi giliran itikaf tuh dia nggak boleh menyentuh istrinya walaupun di depan gitu ya, walaupun bisa gitu ya. Nah kalau di Badar Rahman PTDI Bandung, mereka membangun kemah di halaman masjid. Ya, istrinya ikut, anaknya ikut. Nah itu betul-betul itikaf. Ya, ini namanya itikaf tuh pokoknya pindah tempat aja 10 hari akhir tuh, di masjid. Kalau mau sempurna. Ya, tapi kita ya itu tadi. Kadang-kadang kan saya kalau contohnya harus tidur di masjid dengan tempat terbuka itu malu gitu. Karena namanya tidur tuh kan nggak kerasa, takut ngiler apa-apa gitu. Nggak enak sendiri gitu. Jadi membatasi diri. Nah, tapi kalau diberi kamar mah ya mungkin itu lebih lebih pribadi lah sih. Jadi private ya. Lebih terjaga. Itu kalau di Ibadur Rahman itu memang didedikasikan untuk itikaf kayaknya. Karena saya lihat kamar mandinya itu sampai 19 di keliling masjid. Kamar mandinya. Jadi memang untuk itu. Terus nggak kesulitan makan karena begitu waktu sahur pedagang-pedagang itu mendekati halaman masjid, kita tinggal beli. Ada juga yang pesen duluan nanti dibawa ke masjid. Nah itu salah satu. Kita kembali ke sini. Ya, jadi kalau menurut ayat ini, jangan kamu mendekati istrimu sementara kamu sedang itikaf di masjid. Kalau istrinya nggak dibawa, ya otomatis nggak mempan ayat ini. Wong istri di rumah mana mungkin didekati. Nah ini memberikan indikasi ya bagaimana dengan Nabi. Di zaman Nabi istri beliau itu membangun kemah-kemah. Nah tapi karena istrinya banyak jadi ngabisin tempat. Oleh Rasulullah dilarang. Tuh dilarang. Kayaknya masjid untuk kepentingan sendiri kan begitu kesannya. Sepertinya buat kepentingan sendiri. Dilarang oleh Rasulullah. Kemudian mereka lanjutkan di bulan Syawal. Tapi setelah Rasulullah wafat, tidak ada yang berani melarang. Karena beliau kan janda Rasulullah kan. Nah, kalau waktu itu kan yang melarang suaminya. Setelah Rasulullah wafat kan kaum mukminin kan anak-anaknya kan, manggilnya juga Ummul Mukminin, nggak berani ngelarang ibunya. Jadi mereka membangun kemah lagi. Kan istrinya banyak, jadi satu kemah satu Ya aturan mah kalau udah menjanda mah jadi satu aja, kan? Jadi berbagi tempat lah. Nah kita lanjutkan. Wa huwa ma'rufun fi syara'i sabiqah. Ini dikenal di syariat yang terdahulu. Nah, jadi bukan Islam saja yang menyarankan untuk itikaf. Mana dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah 125. Yang mengindikasikan adanya itikaf sebelum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah. Ya, surat Al-Baqarah 125. Ayatnya adalah
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Apa bunyi perintahnya? Antahira. Bersihkanlah oleh kalian berdua baitia, rumahku, littaifin, untuk orang tawaf, wal akifin. Nah ini akifin, orang yang itikaf, warruka'is sujud, dan yang ruku dan sujud. Tuh, jadi perintah itikaf itu sudah sejak dulu. Wal hadis dalilun ala fadilati qiyamil lail fi Ramadan. Begitu juga ditunjang oleh hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang kedua, al afdalu fi qiyamil lail salatuha jama'atan. Salatuha fi jama'atin fil masjid. Yang afdal dalam rangka qiyamul lail adalah salat secara berjemaah di masjid. Kama fa'alahu Umar bin Khattab, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lah yang menginisiasi menyatukan jamaah tarawih. Ya, Umar bin Khattab. Berapa rakaat yang diinisiasi oleh Umar? 20. 20. Anda melakukan tarawih 8 itu dari siapa? Kan dari Aisyah. Ya kan? Saya tidak pernah melihat Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sholat malam lebih dari 8. Gitu. Memang Aisyah ngelihat terus. Kan itu jangkauan Aisyah. Aisyah pernah beda pendapat tentang salat rawatib. Ya, beliau mengatakan 10, tapi dia mengatakan 12 sampai 10 ya. Terus sahabat yang lain mengatakan 10. Jadi rawatib itu terjadi perbedaan pendapat antara 10 dan 12. Barang siapa yang mendawamkan rawatib, maka Allah akan buat satu kapling untuk surga. Yang mengatakan 10, subuh 2, sebelum subuh ya. Maksudnya qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Yang mengatakan 12, qobliyah zuhurnya tambah 2 lagi. Yo, itu yang rawatib. Ya dua-duanya disumponi. Siapa tahu malah dapat 2 kapling. Ya kan? Ini dapat, itu dapat. Serakah untuk akhirat kan nggak apa-apa kan? Yang nggak boleh itu serakah dunia. Serakah akhirat boleh. Contohnya dia tidak memberi kesempatan orang untuk mengalahkan dia di soft awal. Nggak apa-apa, bagus itu. Yang nggak boleh itu serakah dunia. Serakah akhirat bagus. Kita lanjut. Wastamara amal muslimin alaih. Dan amal kaum muslimin istimrar, terus menerus. Ya. Tapi Rasul sendiri tidak melakukan sepanjang malam. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, khosyatan, aku takut sahabat akan menganggap sholat sunnah menjadi wajib. Tuh, kalau Rasulullah melazimkan itu nanti wajib. Takut wajib. Sama dengan sholat duha. Ya, satu saat Aisyah menegur Rasulullah, kenapa Anda kok tidak terus-menerus melakukan duha? Khawatir dianggap wajib. Idzan usabbihuha. Nah, setelah mendengar Rasulullah mengatakan begitu, kalau saya mau terus-menerus lah, kata Aisyah. Kalau memang terus-menerus nggak boleh, pasti jangan. Nah, pasti begitu Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin membiarkan suatu amalan melanggar. Kalau dia betul melanggar, ya tidak menerus-menerus.
Begitu juga saat puasa muasal, nggak berbuka, kan sahabatnya juga ikut. Jangan, itu khusus buat saya. Jadi semua kelakuan Rasulullah sepanjang tidak ada pemberitahuan, maka mendapat hak untuk diteladani. Mendapat kewenangan untuk diteladani. Nanti kalau ada yang nggak diteladani, Rasulullah ngomong, antara lain istri lebih dari 4. Itu khusus saya itu 9. Kamu 4 aja. 4 aja pontang-panting. Apalagi kita 1. Li'anau minasyair zahirah, karena itu syiar, ya. Fa asbaha salatal id, mirip salat id. Dalam hal apa? Wahwa qaulu Abi Hanifah. Ini pendapat Abi Hanifah. Jadi dilakukannya di masjid secara berjemaah seperti sholat id. Sholat id itu wajib apa enggak? Seumur hidup Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat id. Tapi kenapa dimasukkan sunnah? Karena Rasulullah pernah mengatakan sholat wajib itu khamsu salawat, cuma 5 saja. Apa-apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah terus menerus itu berarti menandakan kuat. Maka ada imam yang mengatakan sholat id itu wajib karena seumur hidup Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa jumhur ashabi wa Ahmad wa ba'dal Malikiyah wa ghairihim. Nah, ini pendapat-pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, kebanyakan sahabat, Ahmad dan sebagian Malikiyah. Ya, berpendapat dilakukan di masjid. Wa qala Malik wa Abu Yusuf wa Ba'd Syafi'i al-afdal furada fil bait. Tapi ada yang mengatakan qiyamul Ramadan sebaiknya di rumah sendiri. Ya, berdasarkan ada dalil juga. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, afdalus salatul mar'i fi baitih. Sebaik-baik seafdolnya salat seseorang adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Nah, karena itu sunnah, ya, bagusnya di rumah. Berdasarkan itu. Kalau ada yang mengatakan sunnah di masjid, berarti omongan Nabi ini dikecualikan. Jadi bukan mau ngeluncak, bukan. Di satu sisi Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Nah, ini apa nggak menentang? Oh, itu dikecualikan. Ya, karena Rasulullah memberi contoh di masjid. Sahabat setelah melihat kenyataan Rasulullah tidak melanjutkan sholat tarawih lagi, lalu mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kita lanjutkan? Silakan. Nah, itu ada kebolehan dari Rasulullah. Yang ketiga, yustahab inda qiyamil lail istibaban muakkidan ayyaktsira muslim minad du'a. Dianjurkan saat qiyamul lail memperbanyak doa. Ya, di bulan Ramadan itu. Wal istighfar, dan istighfar fi sa'atil lail kulliha. Di semua malam. Ya, kalau kita ingin memastikan Lailatul Qadar dapat, ya udah saben malam aja. Pasti nggak bisa lolos itu. Kalau setiap malam. Ya kan beda pendapat. Ya, pendapat dari tadinya Rasulullah itikaf itu 2/3 malam. Tadinya di awal dan di tengah. Tapi kemudian beliau mengatakan adanya di 1/3 akhir. Jadi perubahan, ada perubahan. Nah, dari 1/3 itu ada lagi hadis mengatakan yang ganjilnya. Dari yang ganjil itu sisa 5 kan? 10 hari akhir kan nawar terus kita. Nah, akhirnya dipojokkan ke akhir sekali. Kemungkinan 25, 27. Tuh. Itu pun nggak bisa.
kita nggak sempet. Ya udah, yang penting subuh sama isyanya. Nah, ya, kalau nggak bisa lagi ya susah. Tuh, minimal. Nanti akan ada penjelasannya. Yustahab inda qiyamul lail istibaban muakkidan. Itu tadi ya. Jadi kita diminta banyak doa, banyak istighfar. Wa aqaduhu nisful akhir. Yang lebih kuat doa itu kita panjatkan di pertengahan malam akhir, sepertiga akhir. Sepertiga akhir itu diperkirakan 3 jam sebelum subuh. Mulainya. Ya, contohnya sekarang subuh jam 4:20. Berarti 3 jam sebelumnya 1 jam lewat jam 1. Jam 1:20. Katanya sekarang subuh berapa? 4 berapa itu? 4:17. Berarti jam 1:17 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah, dari sepertiga malam ini ada yang di ujung, namanya sahur. Waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi bisa ngebedain ya. Sepertiga malam dan sahur udah bisa bedain ya. Petitnya itu, ujungnya namanya sahur. Sahur itu berapa? Diperkirakan baca surat Yasin. 50 ayat lah. Yasin mah lebih banyak ya. Perkiraan 50 ayat. Membaca Quran 50 ayat. Karena waktu itu belum ada jam. Jadi nggak ditentukan sekian menit gitu. Ya, kalau di Arab Saudi 1 jam sebelum subuh itu dilantunkan azan. Azan pertama. Subuh itu sebenarnya yang nggak dijalankan sama kita ini. Kita tidak menjalankannya. Sunnah itu. Tapi tanpa as-salatu khairum minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum tetap ditempatkan seperti biasa. Ya, di azan kedua. Jadi azan pertama 1 jam sebelum subuh. Kalau sekarang jam 4:17 berarti jam 3:17. Itu sudah memasuki ya, masuk kategori terakhir lah 1 jam. Ya, kalau kita bisa membiasakan bangun 1 jam sebelum subuh, itu sangat baik sekali. Nah, di ujungnya itu namanya sahur. Ya, kurang lebih ya mungkin baca 50 ayat 25 menit ya, kurang lebih 25 menitan, tergantung bacaannya. Kalau pelan-pelan ya lama. Lanjut. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay ashrul akhir min Ramadan. Rasulullah apabila sudah masuk 10 apa 10 apa? 10 akhir dari Ramadan. Ya, tanggal 20 ke atas. Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Ini bahasa kiasan. Udah nggak deket lagi sama istrinya, maksud kencengin sarungnya. Tapi kalau ada orang yang mau mempraktekkan sesuai dengan hadis ya berarti pakai caci. Wong Sunda yang konon deh. Nah, padahal maksudnya mengencangkan sarungnya itu ya tidak mencampuri istrinya lagi. Gitu. Nah, tapi kalau orang nggak mau begitu, itu mau penafsiran belum tentu benar. Ya berarti pakai caci. Sunnah. Ini. Ya berarti pakai sarung. Gitu. Kan ada orang menafsirkan hadis ini sesuai dengan lafaznya. Nah, kalau ada imam yang begitu, itu namanya Dawud Zahiri. Ya, dari 4 imam itu masih ada lagi mazhab Dawud Zahiri. Dia nggak mau tahu penafsiran. Pokoknya lafaz yang begitu-begitu. Contohnya begini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i raqid. Jangan sekali-kali di antara kalian mengencingi air tergenang. Terus
Orang bertanya, kalau buang air besar boleh? Boleh. Karena hadis itu kencing. Iya, nah itu padahal. Padahal orang buang air besar pasti kencing. Seharusnya nggak usah disuruh gitu kan. Udah ngerti gitu. Tapi Daud Dhahiri nggak mau. Pokoknya lahirnya begitu ya begitu. Jujur. Apa adanya. Nah, ini. Gitu ya. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Jadi mengencangkan sarungnya. Ada yang nggak mau tahu. Pokoknya kencengin. Pakai caci. Sunnahnya. Yang lebih kentara lagi pakai sabuk haji, gede kan, marem itu, ya sabuk Jawa, Betawi ya itu ya. Kalau di kita pesen itu namanya sabuk Betawi. Nah kita lanjut. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Itu sunnahnya membangunkan. Jadi mengencangkan sarung, menghidupkan malam, serta membangunkan keluarganya. Apa kesimpulan di sini? Yustahab ay yuzada fil ibadat fil ashir akhir min Ramadan. Kita disunahkan meningkatkan kualitas ibadah di 10 akhir Ramadan. Kita malah sibuknya di mall ya. Jadi Anda menyiasati begini, nah ini kan menerima kenyataan. Kita menerima kenyataan gini kan, 10 hari akhir kita sibukkan masjid, maka begitu masuk bulan Rajab, belanja Anda, belanjanya di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, saya beri tipsnya nih, belanjalah di bulan Rajab. Sekalian ke Tanah Abang. Dari sini naik kereta, murah, cuma 15.000. Kalau nggak salah dari sini ke Rangkas 7.500 apa? 2.500. Ya? Oh 3.000. Pinter berarti. Dari sini ke Rangkas 3.000, terus lanjut lagi ke Tanah Abang 3.000. 6.000 nyampe Tanah Abang. Nah itu. Murah-murah di sana. Tapi di bulan Rajab. Jangan tunggu mendekat. Kalau mendekat mahal. Ya, itu susahnya. Susahnya itu uangnya belum ada. Jadi kita selalu terjebak, saudara, kaum muslimin ini mahal di Indonesia ini. Tapi giliran Natal banting harga dia. Cuci gudang, ya kan? Iya. Berarti kan itu berpihak gitu. Pasar ini berpihak pada mereka. Nah, kita harus menyiasati sendiri. Ya. Yaitu di bulan Rajab kita belanja. Ibu-ibu biasanya rajin sini. Pada kesana. Orang-orang yang biasa bagi-bagi itu sudah Rajab pada kesana. Gimana? Oh ya, cuma online tuh kalau salah ngembalinya itu Pak. Susah. Iya. Kalau kita udah pasti, memang angguran online. Kalau sudah pasti gitu, warnanya, size-nya sudah jelas. Tapi kalau harus milih, kayaknya harus datang nih. Kalau milih-milih takutnya ini. Nanti mintanya 30 dikirim 28 itu sesek jadi. Mau ngembaliin bayar lagi kitanya. Tidak efektif. Nah, tapi kalau untuk milih-milih kita kebetulan dapat kemurahan transportasi itu. Kereta 3.000 plus 3.000. 6.000 nyampe Tanah Abang. Balik lagi begitu lagi. Ya, jadi itu tips Anda supaya Ramadan tidak disibukkan ke mall. Karena mall itu mahal, dia sewanya mahal. Kalau di sana kan begitu. Sekarang kan ada kecenderungan begitu. Pasar-pasar kita juga diecer di mana-mana nih. Orang bukan tumpah di pasar lagi, tapi di setiap kios dia buka pasar. Jadi pasar udah ketahuannya mahal nanti. Jadi dia sewa di warung sendiri, dia buka itu. Ada cengek segala, nggak perlu ke pasar lagi. Sekarang ada di mana-mana nih mulai. Nanti pemerintah kayaknya pasti tuh lama-lama repot gitu. Berarti buat apa gunanya pasar? Mungkin akan begitu nanti.
Ya tidak terpusat lagi. Nanti kan menyebabkan kemacetan. Ya, mungkin efektivitas pasarnya susah dikontrol nantinya kalau dibagi-bagi begitu. Ya, tapi itulah menguntungkan kita. Samping dekat, murah kan, langsung dari petaninya. Jadi petani menumpahkan hasilnya tidak di pasar, langsung ke konsumen. Nah, kita kembali ke sini. Li'annahu khatimatul amal. Kenapa kita harus di 10 hari akhir selain contoh dari Rasulullah? Karena Islam memandang yang akhir. Yang dipandang akhir, makanya ada husnul khatimah, kan? Indahnya akhir. Jadi dinilai akhirnya. Wal a'mal bi khawatimiha. Amal-amal itu direken akhirnya. Amal bi khawatim, ini kaidah ini. Wal a'malu bi khawatimiha. Amal dihitung akhirnya. Yang kedua, qala ba'dul ashab fil madhhab Syafi'i yukrah qiyamul lail. Bahkan sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dimakruhkan qiyamul lail. Wa manau dawam alai, maksudnya didawamkan, mendawamkan malam, ya, menghidupkan malam itu makruh sebagian. Tapi nah, ini makruhnya ini menyatakan makruh bertentangan wong ayat Quran diminta wa minal laili fasjud lahu, kan, sebagian malam jangan dipakai seluruhnya buat tidur, bagilah untuk Allah. Itu jelas bertentangan dengan ayat. Walam yakul bi karahiyat lailatin wa laitani fil ashr. Mereka tidak mengatakan makruh semalam 2 malam, tapi kalau melazimkan itu makruh. Kata mereka. Ya, jadi ini menjadi pedoman umum, saudara. Kalau kita menetapkan sesuatu tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Menetapkan sesuatu tidak di tempatnya, itu tidak boleh. Ya, seperti di sini kadang-kadang maghrib bacanya at-tariq, ditetapkan begitu terus, nggak boleh. Jadi harus variasi. Sekali-kali dibaca wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, Allahu Akbar, bisa gitu tah. Biar ada beda. Atau yang lain-lain bacain Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Nah ini saya akan banyak mengiklankan Yasin. Karena Yasin kesian nggak dibaca-baca. Gara-gara kita anti Yasin, jarang terdengar menjadi bacaan imam. Ya kan? Bacaannya di jalan. Ibu-ibu kan? Tapi di sini kan jarang. Apa salahnya Yasin tuh? Jadi kita menghentikan bacaan juga tidak boleh. Kalau yang tidak ada salah kok dibawa-bawa itu. Gara-gara anti nggak dibaca semuanya, jangan diboikot. Yasin nanti akan menggugat di hari kiamat. Apa-apaan saya nggak dibaca. Jadi kita harus tetap baca. Nggak ada soal ya. Al hadis yus'iru bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana ma'anisai fil bait. Hadis ini memberikan isyarat Rasulullah qiyamul lail bersama istrinya. Karena tadi itu, jangan kau sentuh istrimu. Ya kalau misa, bagaimana mungkin nyentuh, kan? Falau kana mu'takifan lakana fil masjid walam yakun ma'ahu ahadun minhum. Tapi petunjuk dari Rasulullah dimungkinkan beliau itikafnya di rumah. Karena ini penjelasan ini. Ya, maksudnya pada ayat itu ada larangan jangan kamu dekati istrimu sementara kamu itikaf. Kan tidak disebut masjid kan? Akifuna fil masajid. Masjid ya? Di masjid. Berarti istrinya dibawa. Sebab kalau istrinya tidak dibawa, ayat ini yang melarang jangan sentuh, ya nggak ada gunanya. Wong nggak dibawa, bagaimana bisa nyentuh kan? Itu kan? Karena ada ayat tuh, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ada masajidnya. Jangan kau sentuh mereka sementara kamu sedang itikaf di masjid. Gitu. Tuh, ya.
Nah itu nanti contoh-contoh hadis ya. Jadi berbondong-bondong istrinya tuh membangun kemah di dalam masjid. Sesekali lah Anda harus melihat kemah di Ibadur Rahman. Ya, jadi itikaf yang dikelola secara profesional. Nanti kalau sudah 10 hari akhir, Quran yang dibaca beda. 10 hari akhir itu malamnya bangun lagi. PTDI Bandung. Saya juga diajak anak supaya papa sebagai mubalik tahu itikaf yang profesional. Oh iya boleh. Nginep saya. Bawa itu jadi tenda bisa disewa. Ya. Tendanya itu di mana? Di luar masjid. Halaman. Jadi masjidnya luas sekali. Ya. Jadi di luar itu sudah di blok-blok ya dia. Jadi oleh panitianya sudah di. Itikaf itu kan di dalam masjid. Iya. Itu kan di luar. Ya itu masih lingkungan masjid. Di pagar. Iya. Di luar bangunan masjid. Tapi kan wilayah masjid. Jadi itikaf tuh boleh di masjid. Pokoknya wilayah masjid. Kan itu masih wilayah masjid. Sebab mereka kan bawa istri, bawa anak. Tuh. Kalau di komplek lain, di dalam masjid, dikasih kamar. Tapi kalau itu, dibuat garis-garis itulah. Kayak lapak gitu. Kapling gitu. Nah itu boleh bawa ini sendiri, kemahnya ya. Boleh nyewa. Dan mereka meningkatkan pengamanan. Diperbanyak ininya, satpamnya. Satpam malam, ronda, pakai senter. Nah, demi keamanan. Itu saya lihat mobil-mobilnya tuh, dari berbagai daerah. Saya baru lihat itu. Ada satu tempat yang dikunjungi oleh berbagai daerah seluruh Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin dia promo ya. Nah, kalau sudah masuk sepertiga akhir, terawihnya jojong, tapi malamnya ada lagi. Nah, kalau malamnya dibaca 3 juz sepanjang 8 rakaat. 3 juz. Nah, kalau yang nggak tahu itu rengkang. Jadi semuanya masing-masing bawa bangku. Yang makmumnya, kan imamnya nggak pakai bangku. Karena masih muda-muda. Jadi Isya itu sudah diperkenalkan. Nanti malam yang kita sholat malam kita akan dipimpin oleh Ustadz ini, gitu kan? Beliau dari pesantren tahfidz mana? Itu dipilih memang oleh masjid pesantren tahfidz yang ada di Jawa Barat. Masih muda-muda, belasan tahun lah. Tapi ya itu luar biasa bacaannya. Sesekali dia salah, biasanya ujungnya Pak. Samiun alim, kadang-kadang alimun ambik hakim itu kan. Tapi dia bisa balik lagi. Sebentar berhenti, balik lagi. Ingatannya sangat kuat. Tapi saya nggak tanya tafsirnya bisa nggak. Biasanya mereka kedodoran di tafsir. Saya juga pernah berkunjung di pesantren tahfidz Cikalong. Dulu kan kalau naik bus itu lewat Cikalong sebelum masuk Bandung kan. Ada tempat itu pesantren tahfidz. Nah mereka kalau ditanya Quran surat berapa ayat berapa cepet, tapi ditanya tafsirnya nggak bisa. Itu kelemahannya. Baik, kita lanjutkan dengan materi tatoruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sesekali mau boleh berkunjung ke sana. Kita lanjutkan dengan pendapat-pendapat ya. At-Tibi rahimahullah berkata, fa inna ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak dicapai semua, jangan ditinggal semua. Ya, kita ingin Indonesia ini menjalankan Islam seluruhnya tanpa kecuali. Tapi belum memungkinkan karena beberapa orang menolak. Ya.
Tidak semua orang sepakat. Nah, maka bukan berarti kalau nggak bisa ya udah, nggak usah semuanya. Jangan begitu. Yang bisa kita jalankan. Yang sudah bisa apa? Ya sholat, zakat, puasa, haji sudah bisa. Ya, bahkan difasilitasi. Sekarang lagi dicari bagaimana waktu tunggu bisa dipersingkat. Ini yang membuat ledakan masa tunggu semakin panjang itu karena dulu ada tawaran dari bank itu. Ya, itu sehingga orang berbondong-bondong daftar. Nah, ini lagi disiasati gimana memperpendeknya. Apa dihanguskan semua? Kayaknya susah ini. Yang sudah terdaftar pasti marah. Caranya gimana? Kalau enggak, kalau dibeginiin terus, nanti bisa-bisa nunggunya seumur manusia, 60 tahun, ya males. Waduh, ya nggak mungkin lagi. Sekarang udah dekat 40 ya? 35 apa saya terpanjang. Jadi berbagai daerah beda-beda. Ada yang terpanjang tuh berapa? Ini bagaimana caranya? Nah, pemerintah sudah berencana membangun itu, kampung haji. Apa itu mempersingkat? Ya. Tapi saya dengar Saudi ini lagi merubah wajah negaranya menjadi negara wisata. Dia sedang membangun nih, 2030 jadi gedung yang tingginya 1 kilometer di Jeddah. Gedung tertinggi di dunia. Akan diprediksi 2030 jadi, lagi proses. Jadi mengalahkan Burj Khalifah ya, itu yang tertinggi. Sampai-sampai saking tingginya, antar di bawah dan di atas bukanya berbeda waktu. Buka puasanya, coba tebak mana duluan? Atas apa bawah? Yang duluan puasa mana? Duluan buka. Atas. Karena atas kan lihat matahari tenggelam. Oh, tenggelam. Kalau yang di bawah kan ketutupan ufuk. Ya selisihnya mungkin menit. Nggak sampai lama. Tapi itu membuktikan saking tinggi. Jadi 2030. Sekarang mereka kebanyakan pakai aplikasi. Ya, itu yang saya lihat terakhir, semua tempat yang dulu dilarang, dikhawatirkan akan musyrik, dibuka semua. Rasulullah pernah meludah, tempat meludahnya itu sekarang dibagusin. Jadi supaya kita datang ke situ. Tempat meludah, jadi dikabarkan dalam perjalanan perang, Rasulullah melintas satu sumur. Orang Yahudi sudah tahu, sumur itu pasti akan dilintasi oleh Rasulullah dan sahabat. Sebelum mereka tiba, sumur itu diracun oleh Yahudi, biar pada mati semua. Tapi Rasulullah mendapat wahyu, sumur ini beracun. Jadi diludahin, hilang. Nah itu sekarang dibagusin. Dulu nggak pernah itu, dia takutnya musyrik gitu kan. Nah sekarang apa? Dibagusin, di samping kita nengok, airnya dijual sekarang tuh. Air sumurnya. Wah ini obat-obat katanya. Ya belum tentu sih. Belum tentu obat sih. Ya tapi kita nggak mengingkari itu. Ya ada. Lah itu. Katanya begitu dijual. Yang kedua, apa air yang dijual itu betul-betul air sumur itu? Bukan, takutnya bukan. Dia ngambil dari yang mana itu? Itu yang takut. Dulu ditutup, yang begitu-begitu nggak boleh. Sekarang dibuka. Ya, supaya mereka betah di sana. Jadi kan kita punya hak berkunjung itu 3 bulan. Diberi hak, visanya itu diperpanjang. Jadi ya, kalau dulu kan kita hanya boleh Mekah Madinah. Ya kan? Sekarang seluruh Arab boleh kita kunjungi. Jadi kita haji itu jangan Mekah Madinah saja, boleh berkunjung kemana. Jadi terpencar gitu, jangan fokus di situ.
Nah, kita kembali ke sini. Jadi untuk Indonesia memang kita belum banyak ya bisa berharap, tapi memang Allah tidak menarget dijalankan 100% itu harus sekian tahun, tidak ada. Kalau Rasulullah betul 23 tahun. Itu Rasul. Ya, tapi kalau kita nggak ditarget, karena nggak ditarget, maka tanda-tanda semakin membaik itu sudah terlihat. Tanda-tanda semakin membaik. Ya, antara lain pernikahan kita sudah sesuai dengan syariat. Pernikahan kita, ya, ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu diinisiasi oleh para ulama, begitu banyak. Itu sudah sesuai dengan syariat. Sehingga perkawinan beda agama tidak mendapat restu di Republik ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau beda agama tidak boleh. Makanya Naib nggak mau. Mereka-mereka yang merasa beda agama tidak akan mendapat restu, nikahnya di luar negeri biasanya. Pulang-pulang udah dapat dokumen, harusnya nggak boleh diakui itu, saran saya. Ya, karena itu gerbang untuk pengkafiran kita. Jadi orang Islam ini alot, disuruh keluar dari agamanya alot sekali. Maka mereka cari trik-trik bagaimana. Dikasih makan, dikasih minum. Tetap aja, ya, udah ada peluang mereka keluar lagi. Kan gitu kan? Jadi salah satunya gerbangnya itu adalah perkawinan. Sebab kecenderungannya terutama perempuan muslimah, anak sudah banyak, waduh dia lihat kanan kiri, kalau cerai siapa yang memberi nafkah? Nah itu mikirnya ke situ. Yang dimaksud tidak sholat itu tidak sholat seumur hidup. Jadi kita mengatakan orang itu muslim ya, orang Islam disebut kafir sepanjang dia setelah muslim nggak sholat sama sekali. Tapi kalau dia pernah terlihat sholat, maka kita tidak boleh menjudge dia kafir. Itu salah dengar dia. Dianggapnya tidak sholat aja gitu kan. Tidak sholat selamanya. Tapi kalau dia pernah sholat id atau sholat tertentu, kita tidak boleh menjudge dia kafir. Coba. Nah, perkawinan memang itu tidak ideal, bukan berarti ideal, bukan. Tapi kita tidak boleh menganggap itu zina. Kalau kafir kan bukan berarti Nasrani kan, berarti dia ateis. Iya. Hindu kafir itu kan. Tapi ajaran Islam maksudnya begini loh Pak, itu berangkat dari pertanyaan kapan kan orang kafir masuk Islam kan syahadat, itu gerbangnya. Terus kalau orang Islam keluar itu kapan? Iya kan? Kalau masuk kan syahadat gerbangnya. Kalau keluarnya kapan? Keluarnya sholat. Kalau ada orang Islam tidak sholat sama sekali, sudah dianggap mengundurkan diri. Tapi tidak, ingat tuh, tidak sholat sama sekali. Bukan kadang sholat, kadang enggak, bukan. Memang kita prihatin terhadap orang yang kadang sholat, kadang enggak. Tapi tuduhan kafir tidak boleh ditujukan kepada yang belang betong itu bahasa kita. Walaupun kita prihatin, kita tidak boleh. Sebab kalau itu salah, maka tuduhan itu kembali kepada kita. Dan itu sangat riskan. Dalam perjalanan, saudara, orang yang bersalah diperlakukan dengan baik, itu akan lebih terbuka untuk tobat daripada kita jahatin. Itu dari sisi pendidikan. Ya. Apalagi kecenderungan orang sekarang. Ini anak-anak sekarang ini sudah luar biasa beraninya. Kita lihat aja dari kecenderungan sekarang. Contohnya tidur Pak di kolong bangku kan. Mereka nggak berani menampakkan tidur begini, kan pasti ditegur. Jadi di kolong dia, tidur di bawah. Itu siapa tuh? Bangun, bangun. Kamu nggak mau belajar? Enggak Pak. Berani sekarang. Jadi kamu mau apa? Mau tidur Pak? Coba kalau saudara yang jadi guru gimana tuh? Enggak. Kena pasal. Nggak seperti dulu, ya kan? Ya sudah,
kalau kamu mau tidur jangan di sini. Tuh, nanti dia ngadu ke orang tuanya nggak terima bisa menggugat. Iya. Kalau sampai banyak yang keluar, yang rugi sekolahnya karena bosnya berkurang. Kan jadi serba salah. Ya. Jadi sekolah itu mempertahankan murid sekarang. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah tergantung jumlah murid. Tuh. Contohnya inilah yang terakhirnya MBG lah, makan bergizi gratis. Murid terdaftar 30, tapi pada saat itu yang masuk 20, diberinya 20. Bukan 30. Jadi udah merem lah pokoknya kirimnya 30. Enggak ini mah. Cuma baru kemarin ini saya dapat Ustadz dapat MBG. Sebabnya kenapa, saudara? Sebabnya kenapa? Karena dibaginya siang jam 10. Nah, itu diolahnya kayaknya pagi. Saya lihat sudah rada basah. Jadi dia kalau nggak bagi, dia bawa pulang basi. Tuh, itu susahnya itu. Ya, kalau makanan basah kan namanya makanan basah. Susahnya begitu, dibaginya jam 10, sebenarnya tidak ideal. Karena bukan waktu makan kan. Kalau diberi makan kan ngantuk nantinya. Tapi dibaginya siang. Sebab saya lihat memang ketika saya buka, ya itu sudah dingin gitu loh. Ya, diperkirakan kalau diberikan di tepat waktu jam siang, itu kemudian udah berubah lah singkatnya. Maksudnya dia ngasih Ustadz juga karena bakal berubah gitu loh. Daripada basi. Sebab nanti akan efek domino, Pak. Jadi kalau yang terserap 20, nanti dibayar oleh pemerintah 20. Dia udah masak 30. Ya kan? Ini ditarik lagi 10. Wah, nanti dibayar cuma 20. Dimakan udah nggak bisa. Nah, makanya kebagian. Tumben kebagian. Itu. Ya harus begitu, Pak. Walaupun ngenes ya gimana lagi. Itulah pengelolaan kita. Kalau di Arab Saudi kan beda. Walaupun dia masaknya itu pakai aluminium foil. Ini yang dibawa mesinnya, Pak. Jadi mesinnya masih jalan ini, ngangetin. Jadi begitu sampai ke tangan kita anget. Ya kan? Nah, dibuka masih anget. Ini enggak, udah dingin. Pokoknya mirip dari lemari es ya. Dari kulkas. Ya, gimana lagi buat ganjel aja. Namanya makanan. Tapi itulah, kita tetap berprasangka baik pada pemerintah. Jadi kebanyakan kesalahannya itu ada pada pelaksanaan. Gitu. Dari sananya mau bener ngasih. Tapi pelaksanaannya ini. Kan saya pernah ngomong, kayaknya yang tepat ini di awal-awal aja kan. Saya pernah ngomong kan. Nah sekarang yang buat Sabtu dibagi Jumat. Bayangin tuh, anak sekolah kan sekolahnya 6 hari, Sabtu juga. Tapi dia bagi Jumat yang buat Sabtu di double. Karena si tukang ininya libur kan. Dia mau weekend. Nah itu politik itu. Ya, yang menjadi korban nanti anak murid. Nah itu maka kalau saudara dengar sakit perut, ya itu karena gitu pengelolaannya bukan pemerintah pusat ini di bawah Jadi udah lama basi lah singkat. Nah demikianlah hadirin, karena waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak-anak kita doakan semoga masa depan mereka cerah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.